kegiatan kami di Guru Penggerak yang sampai saat ini telah sampai di modul 3, yaitu tepatnya 3.1 tentang dilema etika. Nah, pada modul ini yang dilema etika ini kami ingin menanyakan bagaimana keputusan kebijakan yang Pak Imam ambil selama ini terkait adanya dilema-dilema permasalahan yang selama ini terjadi di sekolah. Nah, selain ada dilema etika juga ada kebijakan moral. Nah, jadi kalau dilema etika itu keputusan yang benar lawan keputusan yang benar, Pak Imam pasti dilema gitu. Jadi apa yang membuat Pak Imam memilih keputusan yang satu itu? Nah, sedangkan rujukan moral benar lawan salah. Jadi yang salah itu tidak akan diambil oleh seorang kepala sekolah karena bertentangan dengan aturan seperti itu. Kami di sini ingin belajar dan ingin mencari tahu Pak Imam sebagai pimpinan kami bagaimana selama ini menentukan kebijakan-kebijakan selama menjadi kepala sekolah di SMA 2 Tatu. Nah, untuk mulai nggih Pak pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi mengidentifikasi kasus-kasusnya. Oh, ini dilema. Oh, ini rujukan moral. Bagaimana Pak Imam bisa mengidentifikasi ini benar ini salah? Monggo. Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu para calon guru penggerak yang sekarang sedang menempuh ya pendidikan program guru penggerak. Nah, berkaitan dengan dilema etika itu sebetulnya sudah sering ya kita alami bersama-sama ya. Nah, yang menjadi acuan saya dalam mengambil keputusan itu adalah betul-betul mempertimbangkan ya, meskipun itu sama-sama benarnya, yang mana yang memiliki kemanfaatan lebih besar daripada yang lain. Artinya begini, jika ada dua keputusan ya, dua opsi yang sama-sama benarnya ya, nah maka yang harus menjadi acuan kita itu adalah mana yang kemanfaatnya lebih besar, jadi kemaslahatannya lebih besar. Itu yang harus kita ambil. Jadi meskipun itu sama-sama tidak melanggar aturan, tidak melanggar aturan. Nah, saya berikan contoh. Misalnya berkaitan dengan kebijakan yang saya ambil bagaimana terhadap anak-anak yang tanda petik ya. Nah, tanda petik kalau hanya mempertimbangkan pedoman katakanlah kenaikan kelas misalkan terhadap anak-anak yang punya kasus itu kenaikan kelas ya, atau terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran begitu ya. Nah, satu sisi anak itu harus tidak naik kelas, tapi kita mengambil kebijakan yang lain. Atau satu sisi ada anak melakukan pelanggaran, nah, guru bersikukuh misalnya terhadap tata tertib yang ada. Anak itu katakanlah harus divonis untuk misalnya dikeluarkan. Nah, sedangkan saya mengambil sikap untuk tetap dibina. Nah, ini sama-sama beratnya. Nah, maka ya, yang harus kita pahamkan dulu pada warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, itu adalah paradigma. Jadi paradigma harus dibetulkan dulu. Paradigma. Nah, paradigma yang mana? Yang pertama dalam membuat tata tertib ya di sekolah. Nah, jadi kita harus mengambil acuan bahwa pendidikan itu adalah sifatnya inklusif untuk semuanya. Nah, ini itu penting. Nah, kalau warga sekolah, guru ya, itu sudah memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, untuk mendapatkan inklusi bahwa pendidikan itu untuk semua.
saya yakin ya, maka Bapak Ibu guru akan memahami potensi keberagaman anak yang berbeda-beda. Nah itu penting. Kalau ini nggak dipahami, maka judgement-nya selalu anak itu bodoh, anak itu tidak mampu, anak itu terbelakang, anak itu tidak bisa. Nah ini yang harus tidak ada. Nah itu. Nah maka konsep pertama adalah pahamkan dulu pada Bapak Ibu guru mengenai pendidikan inklusi, pendidikan untuk semuanya. Bahwa setiap anak memiliki hak ya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, itu penting. Nah kemudian tata tertib. Nah maka tata tertib itu yang ini harus kita mulai. Bahwa tata tertib di sekolah atau kesepakatan di sekolah itu ya jangan sampai bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Nah biasanya kan kadang-kadang banyak anak pingin bahwa sekolah itu biar kelihatan disiplin macam-macam, akhirnya tata tertibnya kalau anak itu melakukan kesalahan maka selalu mendapatkan hukuman. Nah ini, nah, itu kan tidak boleh ya. Nah itu yang tidak boleh. Artinya apa? Aturan tata tertib itu menyalahi norma yang ada di atasnya. Ini harus segera kita transformasi, kita ubah, kan gitu ya. Nah, ini perubahan ini. Kalau enggak, bukan sumber. Kalau jenengan nanti menjadi orang yang terdepan dalam mengambil kebijakan, akan mengalami hal yang sama seperti saya. Maka ini pelan-pelan kita sadarkan, Bapak Ibu. Itu satu. Jadi pahamkan dulu bahwa terhadap aturan, terutama pendidikan inklusi. Nah, itu penting. Terus apa lagi tadi terhadap anak yang mungkin melakukan kesalahan atau anak bagaimana terhadap anak-anak yang lambat dalam belajar. Nah ini yang juga harus dipahamkan pada Bapak Ibu guru bahwa kalau bahasa saya itu sudah sunatullah, bahwa setiap anak itu pasti memiliki keragaman kemampuan yang berbeda-beda. Nah, keragaman yang berbeda-beda inilah yang harus kita terima seutuhnya, sehingga enggak arek wis gak iso langsung difonis, sehingga enggak ada anak enggak naik kelas. Nah ini yang perlu jadi paradigma baru bagi kita. Gak ono arek tidak naik kelas, hanya mungkin dia hanya lambat saja, kan begitu. Jadi tetap harus diberi kesempatan yang sama. Nah, sehingga guru gak boleh sampai naik diri oleh anak murid yang gak mampu, gitu. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, langsung kita fonis. Itu sudah bukan jalan. Kodrat. Nah lebih baik bahasa saya, ya lebih baik kita menjadi gurunya anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan yang berbeda, gitu, difabel, daripada kita katakanlah menjadi orang tuanya. Mana yang mending jadi guru deh. Orang karuan kowe dadi wong tuane mampu. Nah, mending jadi guru nih. Jadi lek ana guru sing cerewet, ya toh, ana arek gak iso dadak kuat. Nah, maka itulah salah satu senjata kita pahamkan kepada yang bersangkutan, lebih baik menjadi guru bagi mereka yang kemampuannya berbeda, ya, daripada kita diberikan mereka. Nah itu lebih baik menjadi guru. Nah ini. Nah kemudian berkaitan dengan ini, misalnya bujukan-bujukan moral, ya, supaya kita berlaku yang yang tidak sesuai dengan norma aturan, ya kuatkan ya terutama iman kita, kuatkan. Kemudian kita harus memastikan bahwa dengan kita tegak lurus ya, on the track, insya Allah ya hidup kita itu akan berkah. Itu aja. Jadi usahakan ya, berusaha selurus-lurusnya, ya, berusaha untuk seluruh, meskipun godaan
kanan kiri banyak, tapi kalau itu ternyata hanya menjerumuskan kita ya buat. Itu kuncinya di sana. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Dari tadi yang dipaparkan Pak Imam, ini berarti Pak Imam menjalankan pengambil keputusan jika ada yang benar lawan benar, maksudnya itu mengandung nilai kebijakan yang sama benarnya, Pak Imam memilih yang kebermanfaatannya lebih besar, okay. Yang lebih kemaslahataannya lebih Okay. banyak. Jadi sama-sama benarnya, pasti ada yang setiap kebijakan itu, putusan itu pasti memiliki bobotnya masing-masing. Sama-sama benar, bobotnya pasti tidak sama. Nah, kita pilih aja yang kemanfaatan, keberpihakannya itu lebih universal, lebih umum. Ya, betul. Untuk mayoritas Ya, siswa. kalau di sekolah ya tentunya pusat kita itu ya siswa. Jadi segala kebijakan itu acuannya adalah pada visi. Visi itu harus berfokus pada peserta didik. Di semua itu harus fokusnya untuk peserta didik, untuk siswa. Intinya sama. Mungkin ada lagi. Jawaban dari Pak Imam itu sudah menjawab beberapa soal gitu. Iya. Nah, kemudian ini satu lagi sebelumnya Pak Imam. Monggo. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadikan tantangan ketika Pak Imam mengambil keputusan tantangannya, dampaknya, seperti apa? Oke, pasti ada tantangan ya bagi seorang pemimpin untuk mengambil kebijakan ini ya. Nah, tantangan yang pertama itu biasanya adalah rasa ewo pakewo ya terhadap bapak ibu guru ya. Mengapa ini terjadi ya? Nah, tidak dipungkiri kadang-kadang komunitas bapak ibu guru itu memiliki keragaman ya. Dengan keragaman pemahaman, keragaman kultur, keragaman kompetensi ya. Nah, itu yang membuat kepala sekolah itu harus betul-betul bisa ngomong semuanya. Nah, sehingga kebijakan yang diambil itu ya dapat diterima oleh semua pihak, yang lebih tua, yang lebih muda, yang merasa mungkin masih kurang, merasa yang lebih. Nah, semua merasa terayomi. Nah, itu yang menjadi acuan. Nah, tantangan itu apalagi saya di sini ya sebagai kepala sekolah yang berasal dari sekolah asal. Nah, sehingga rasa ewo pakewo itu pasti ada ya. Karena bapak ibu guru itu ya teman-teman kita, orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu yang menjadi tantangan ya, saya di sini. Nah, berikutnya tantangan yang lain ya tentunya tadi sudah saya sampaikan gitu. Kadang-kadang bapak ibu guru tanda petik itu ada yang sulit untuk menerima perubahan. Nah, ini kalau guru itu sulit untuk menerima perubahan, maka ini yang akan menjadi batu sandungan pertama. Nah, kalau mereka tidak kita dekati secara bijak, gitu, nah, dengan pendekatan kultural, gitu, nah, maka bisa-bisa kebijakan-kebijakan kita itu bisa dihantam balik dengan berbagai macam argumen dia. Nah, ini penting sekali ya bagi seorang pemimpin katakanlah yang lebih muda, itu memang harus hati-hati. Memang kadang-kadang di satu sisi ya, di satu sisi itu kadang-kadang kita ingin segera ya mewujudkan impian-impian kita untuk segera membuat sekolah ini menjadi semakin baik, semakin begini. Tapi satu sisi kita juga
jangan sampai kebijakan kita itu dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Itu penting. Kadang-kadang ada ya pemimpin itu pintar ya, tapi karena salah mengelola ya, salah mengelola lingkungan ya, salah mengelola situasi, maka kebijakan yang diambil akan malah bertolak belakang. Jadi menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Tapi situasi tidak kondusif, kayak apapun sulit kita akan melakukan. Nah itulah mungkin Bapak Ibu bisa melihat memimpin itu memang seni, kadang-kadang butuh tegas, tapi kadang-kadang di satu sisi juga kita harus bisa memahami karakter mereka, arahnya mau kemana. Yang penting kita gak boleh larut dengan mereka, ya istilahnya bermain layang-layang, ya diulur, ditarik, diulur, ditarik. Tapi ya itulah bermainnya di sana. Ya kita harus bisa bermain peran, ya toh. Kadang-kadang kudu tegas, kadang-kadang ya. Nah, tapi yang paling penting adalah pendekatan komunikasi dengan siapapun. Ya, mudah-mudahan saya bisa ini, ya selama 7 tahun, sudah 7 tahun loh saya ini. Selama 7 tahun ini memang berat sebetulnya, ya berat, ya toh. Tapi alhamdulillah kondisinya dan faktanya saya alhamdulillah Bapak Ibu guru bisa didorong. Tapi ini ada yang tantangan kita Mas, ya apa yang belum ini. Maka dengan kehadiran panjenengan ini ada program ini yang di sekolah penggerak, digitalisasi sekolah kita. Nah ya itu satu, ini tantangan. Jadi sekolah penggerak itu salah satunya adalah mempercepat proses digitalisasi sekolah. Ya, karena kita nanti harapannya menjadi katalisator bagi sekolah lain. Nah ini ya. Di sekolah lain harus mendapat pengimbasan dari kita. Makanya saya senang dengan jenengan-jenengan ini nanti akan bisa saja saya kirim misalkan menjadi narasumber untuk sekolah yang lain. Tapi di sini harus terbukti dulu, ya. Implementasi kurikulum Merdeka berjalan dengan baik, ya. Semua yang ada di sini harus berjalan dengan baik. Indikatornya apa? Nah, salah satunya ya seharusnya diferensiasi learning berjalan, assessment berjalan dengan baik, digitalisasi berjalan, ya. Nah, ini tantangan. Tapi kemarin sudah alhamdulillah ada terobosan menggunakan apa? Saya laporkan nanti Mas, jadi laporan inovasi saya ya. Nanti artinya laporan inovasi sekolah, ya kan? Asesmen basis apa? Exam closer salah satu. Nah ini yang menjadi tantangan Mas. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ingin melanjutkan pertanyaan dari monggo tadi Pak Imam. Ya. Jadi penjelasan dari Pak Imam tadi kita sangat komprehensif terkait dengan paradigma, dilema etika dan pengambil keputusan. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan itu dilakukan secara spontan Pak Imam atau ada jadwal-jadwal tertentu untuk membuat pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan tentunya kita kan punya landasan-landasan. Jadi kalau kita ingin membuat kebijakan itu tentunya kan sudah ada perencanaan. Nah, ya. Jadi pertama yang harus jadi acuan itu adalah regulasi yang ada. Jangan sampai. Jadi ini biasanya orang itu ya mengambil keputusan itu hanya berdasarkan penafsiran dia sendiri, ya, kepentingan sesaat. Tapi kita harus memulai bahwa kebijakan keputusan yang kita ambil itu ada sandarannya. Ini penting. Jadi gak oleh ditafsiri dewe. Ini biasanya orang itu melakukan penafsiran tanpa rujukan aturan. Nah itu ya, biasanya ngono. Nah itu
kalau saya berusaha untuk cari dulu rujukannya, boleh nggak ini, ya, makanya jenengan nanti kalau pada saatnya itu memegang kendali, pertama itu adalah aturan mainnya, rujukannya, ya, apakah itu undang-undangnya, peraturan menterinya, ya, juknisnya itu pahami betul, ya. Nah, sehingga kita dalam mengambil kebijakan, keputusan itu bukan hanya berdasarkan pendapat kita saja, tapi harus ya pendapat, tapi ada dasarnya. Jadi kita berpendapat itu harus ada rujukannya, benar? Orang sampai naik diri, adanya kan ngono. Mas seperti tadi, mengapa saya kok bersikukuh jangan sampai mengeluarkan anak yang nakal? Ya saya jelas rujukan saya bahwa pendidikan itu adalah hak setiap anak. Apa ada jaminan bagi anak yang nakal melakukan kesalahan, ya kan? Dengan kita keluarkan itu dia akan waras. Tidak ada jaminan itu. Nah, itulah tugas dari sekolah, tugas dari bapak ibu guru. Nah, paradigma ini loh penting. Nah, supaya tahu, ya dia memang harus membaca aturan itu, gitu, juknis itu. Nah, kalau dia nggak mau, ya selamanya enggak pak, dia sini. Nah, apalagi itu dulu sekolah kita masa dikatakan kita nggak berani. Nah, rata-rata itu datang dari para orang-orang di kanan kiri kita yang terdekat dengan kita, yang dia merasa bahwa kebijakan di zaman dulu itu sudah benar. Ini yang membuat kita itu kadang-kadang terpaksa, sehingga terjadilah pertemuan. Nah, ini tapi alhamdulillah satu demi satu para makasih akhirnya paham dengan sampaikan pendidikan inklusi. Awalnya ya nggak mau, kekeh, wah kok gak wani kepala sekolah gak wani ngetok marek, orang perkara ngetok marek, lah ibu anak dhewe ya apa? Nah, jangan. Paradigma itu harus dirubah ya, supaya bapak ibu guru itu paham. Sak nakal-nakal pasti ada sisi baik. Nah, itulah yang harus kita munculkan. Insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi kita. Hukum-hukum kalau ya juga ada salah jenengnya bukan begitu. Sing salah kita harus mati. Bukan saya. Takut tapi mudah harus bisa, tapi kelamaan orang-orang bapak ibu guru yang muda-muda sering mengikuti pelatihan-pelatihan Pak, kecuali sejak konservatif. Nih, monggo. Oke. Kira-kira ini adakah seseorang yang membantu panjenengan Pak dalam memutuskan pengambilan keputusan tersebut gitu, atau mungkin misalkan dengan konsultasi sama Bapak Ibu guru, wah atau bagaimana? Iya. Yang pertama, dalam setiap mengambil keputusan, pertama saya harus berpegang teguh pada aturan. Yang kedua, nah tentunya jangan sampai keputusan yang diambil itu nanti tidak dipahami minimal ya dengan bapak ibu guru katakanlah yang selama ini berada di garda terdepan, para wakasek atau guru-guru senior. Maka itu perlu kita ajak untuk bermusyawarah. Dengan cara apa? Tentunya pertama kita pahamkan dulu mereka, ya. Nah, kita pahamkan dulu mereka dengan paradigma pendidikan yang baru, ya. Nah, insya Allah kalau itu sudah kita sosialisasikan terlebih dahulu pada orang-orang terdekat yang punya pengaruh, ya, terhadap kebijakan di sekolah, insya Allah
itu akan memudahkan ya. Nah, keputusan yang akan kita ambil. Tetapi kalau itu tidak kita sosialisasikan terlebih dahulu pada katakan orang-orang yang punya pengaruh ya, maka keputusan yang akan kita ambil ya sangat kontradiktif. Nah, gitu. Jadi tentunya ya minimal para wakil kepala sekolah itu yang pertama, atau guru-guru yang senior dianggap punya pengaruh itu harus diajak bicara sama di mana saja. Jangan sampai ini, jangan sampai mereka merasa gak diuang bahasa Jawa, tidak dilibatkan. Nah gitu ya. Jadi unsur pelibatan dalam mengambil kebijakan itu penting, meskipun ya kepala sekolah tetap harus punya punya pendirian bahwa apa yang diambil diyakini itu benar karena sudah sesuai dengan aturan. Insya Allah kalau itu sudah prosedural sesuai aturan pasti mereka akan menerima. Tapi lek awake dhewe iku gak duwe acuan ya dilalap mereka. Pemenang luwe itu kayak merasa saya lebih dulu datang di sini, saya lebih senior, saya lebih tua. Nah itu. Tapi kalau kita punya sandaran, insya Allah kepada siapapun, saya itu ini Pak aturan mainnya. Pada Pak pengawas saja saya tunjukkan ini regulasinya. Insya Allah mereka akan malah apa ya, kita belajar bersama-sama. Nah itu yang selama ini insya Allah alhamdulillah ya, dengan beberapa pengawas yang mungkin malah menjadi kepada siapa pengawasan guru lama ternyata juga bertanya Pak nggak punya materi ini untuk ini. Pada Pak ini juga begitu. Yang penting kita memang harus paham dulu dengan aturan-aturan itu, paham ya, tetap kita mengupdate ya kompetensi kita. Pokoknya jangan sampai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan di sekolah itu nggak dipahami. Lek wis gak paham ya ini disetir di uang. Tapi lek wis paham insya Allah ndak keputusan berbasis aturan. Betul. Pertama harus berbasis aturan. Cuma caranya memang harus fleksibel, tapi tetap harus mengacu pada aturan. Jangan sampai yang kita ambil itu menyalahi norma yang ada di atasnya. Itu yang biasanya kita akan terjebak. Harus sinkron sama atas. Iya, karena membuat aturan kan menurut versi kita, tafsir kita, ya kan? Nah, padahal nggak harus rujukannya apa? Tetap nggak boleh bertentangan, kan gitu. Dan nggak aturan kan hanya berdasarkan tafsir, nggak popo ini, nggak popo, kan gitu saja. Tapi insya Allah dengan ono rujukannya enak. Iya, mungkin masih ada lagi yang lain? Sudah semua. Gitu ya? Iya. Dan dari jawaban itu saya kira hampir semuanya sesuai dengan materi yang kita dapatkan. Oh gitu ya? Guru penggerak ini. Iya. Mungkin selain Pak sekolah kita kan sudah sekolah penggerak. Nah, sudah Iya, memahami. ya alhamdulillah kalau ternyata kita sudah melaksanakan dan seperti apa yang kalian Bapak Ibu pelajari di pendidikan sekolah penggerak ini, memang harus begitu, ya. Pokoknya harus berusaha ya on the track. Jangan sampai kita terjebak bujuk rayu. Ya, pokoknya berusaha on the track. Iya lah. Jadi berusaha on the track, ya. Sampai keseriusan teman-teman. On the track, insya Allah berkah. Ya, berkah. Kan ini berkah. Ya, terima kasih Pak Imam Yes. sudah bersedia melakukan wawancara dengan kami para CGP ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Imam tadi berguna bagi kita semua, bermanfaat selama kita mengikuti CGP ini. Jadi dari sini kita paham dilema etika dan rujukan moral yang
selama ini Bapak Imam terapkan. Jadi insya Allah kita dari sini sudah bisa mendapatkan ilmu dan bisa menentukan kebijakan yang tepat ya teman-teman. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Imam. Mohon maaf bagi waktunya. Oh, dah. Ini alhamdulillah. Oke. Ya. Kan bisa diskusi sama-sama. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Amin. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, mohon maaf mengganggu menyita waktunya. Jadi kami, saya, Pak Yusro, Bu Reni sama Pak Ta dari SMA di Dua Tanggul, kami calon guru penggerak angkatan 9, Pak. Nah kebetulan di sini kami ada beberapa tugas, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah untuk bertanya tentang masalah dilema etika. Jadi ada beberapa yang ingin kami pertanyakan terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, Pak. Nah, jadi pertanyaan yang pertama mungkin jadi dilema etika itu saya kira mungkin Bapak Kepala juga hampir setiap hari menemukan dan memutuskan bahkan ya, jadi sesuatu yang benar melawan benar yang membuat Bapak mungkin dilema. Bahkan mungkin nanti yang kedua ada juga rujukan moral kaitan dengan benar lawan salah. Nah, kira-kira nanti seperti apa keputusannya, pertimbangannya dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan kami pertama, selama ini bagaimana Bapak Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin terutama di mungkin. Terima kasih untuk kehadirannya, kami yang mempercayai sebagai narasumber. Iya. Sepengetahuan dan sepengalaman saya bahwa dilematis dan rujukan moral itu memang adalah suatu tantangan bagi kita. Kita mengambil sebuah keputusan itu perlu berbagai macam aspek yang kita pikirkan. Tapi dasarnya seorang mengambil sebuah keputusan itu, mau tidak mau keputusan itu harus mengikat dan tidak jauh dari tupoksi kita. Kalau misalnya itu kita benturkan dengan dilema kemanusiaan atau dilema tugasnya, memang semua itu harus kita identifikasi dulu. Ya, permasalahan itu identifikasi dulu. Kita tidak berani langsung ambil. Memang keputusan itu ada yang tidak harus menunggu beberapa lama, harus kita tangani secepatnya biar tidak merembet atau menjalar kemana-mana. Kalau semampu kita mampu, ya kita tangani langsung selagi itu tidak bertentangan dengan tugas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita melakukan sebuah keputusan, kita harus mengidentifikasi yang pertama adalah permasalahannya dulu. Contoh ya, biasanya ada contoh kasus. Nah, contoh kasus itu misalnya siswa diberi tugas oleh guru di rumah, ya, banyak sekali. Di sisi lain wali murid pasti merasa keberatan, merasa dan sebagainya. Tujuannya gurunya benar, ya, biar anak itu rajin, biar tambah semangat belajarnya. Itu hitungannya guru, kemauannya guru. Di sisi lain, hal itu juga mengganggu haknya anak. Anak itu juga punya waktunya bermain. Dan lagi kegiatan kita, guru tidak tahu apa kegiatan di rumah. Masing-masing anak itu beda-beda. Bagi yang rajin senang diberi tugas,
Bagi yang tidak senang, apalagi orang tuanya itu tidak mampu mengikuti perkembangan pekerjaan rumah anak, itu bingung setengah mati, pusing. Nah, akhirnya terjadilah namanya komplain kepada wali kelasnya. Kalau tidak berani, kadang-kadang langsung ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sinilah yang akan memberi sebuah keputusan sama-sama berat, sama-sama benar, tujuannya benar, tapi harus kita berada di tengah. Kita tidak akan kepada guru ini tidak menyalahkan, si wali murid atau si murid juga tidak perlu disalahkan. Kita ambil garis tengah. Garis tengah itu apa? Si satu keputusan ini kepada guru itu tidak merasa tersinggung, merasa kita tidak istilahnya kok saya diatur dan sebagainya. Kita tampung aspirasinya dia, tetap kita beri pekerjaan siswa, tapi jangan terlalu banyak. Jadi programnya dia kan memberi pekerjaan rumah itu kan tujuannya biar Jadi si wali murid dan siswa akan menyadari tidak terlalu berat. Ya kalau hanya seperti ini mengubah. Sehingga garis keputusan itu ada di sana. Tetap sehingga kan memang itu adalah tidak terlepas dari tupoksinya guru tadi. Mendidik, motivasi dan sebagainya. Itu tidak merasa tersinggung. Si wali murid juga merasa juga. Nah, kalau seperti ini ya saya bersyukur Pak, kalau berat itu saya sudah enggak. Dan itu pernah sehingga gurunya tidak merasa tersinggung karena ini keputusan yang memihak dia. Tidak ada yang memihak, sama-sama diuntungkan. Itu yang kasus yang sering kita mungkin ada contoh kasus lain, bisa saja seperti itu. Nah, misalnya guru ya, karena kita dunia pendidikan guru kan, dulu ada guru idealis, ada yang tidak idealis ya, bukan maksudnya tidak idealis tidak, tupoksinya tetap sama, guru tugasnya guru, cuman terlalu idealis juga gak bagus, sedangkan karakteristik anak didik itu kita berbeda-beda. Makanya di kurikulum merdeka itu tidak ada istilah KKN kan. Tapi di sisi lain ada kasus seperti itu harusnya juga memberi keputusan yang sama, tidak terikat kepada aturan yang saklek, bebas, merdeka dan sebagainya, tidak, tapi tetap ada rambu-rambu. Contoh kasus penilaian di rapor. Mohon maaf, ini nyata, real, bukan idealis. Pokoknya ini nggak ada KKN mau nilai berapa saja. Bapak Ibu harus juga mikirnya dampaknya ke masa depan anak. Peraturan itu tidak hari ini. Kadang-kadang peraturan berikutnya diminta nilai rapor harus minimal 7, biar jatuh sudah. Dunia masa depannya hancur. Maksudnya benar idealis biar anak itu jujur dan sebagainya, bagus itulah. Kan dilematis juga kan? Dilematis. Tapi ya kita ambil garis tengah. Kita tetap harus punya akal. Anak ini di bidang ini memang tidak mampu, tidak boleh dipaksa. Nah, dengan keahliannya yang di bidang yang satunya ini lebih, maka dia akan menutupi kekurangan. Dan tidak harus sama dengan misalnya nilainya ini harus sama dengan yang pandai, tidak, minimal lah di bawah standarnya itu ada. Ini yang harus kita perhatikan. Dampaknya 5 atau 10 tahun. Dan ini terjadi sekarang. Nah, kalau ini dipertahankan kepada guru itu bagaimana kan? Sebagai orang kepala sekolah kita panggil. Kalau bukti argumentasinya dia kuat, saya kira lemah kalau seperti itu. Tetap lemah. Makanya kepala sekolah memberi sebuah keputusan jika kepala sekolah punya argumentasi yang kuat, ada dasarnya, sehingga kita mau bahwa dia mencari celah untuk menentang kebijakan itu, dia tetap kalah. Ya, seperti itu. Ya.
Nah itu tentang dilema etika. Lalu untuk mengidentifikasi masalah bujukan moral, masalah bujukan moral biasanya kan banyak seorang kepala itu kan pasti menemukan ada bisikan-bisikan yang menentang moral kita, itu bagaimana? Ya, kalau namanya bujukan moral itu pasti manusia itu tidak boleh, tidak bisa dilepas karena fitrahnya manusia seperti itu. Tapi kita kembali lagi, kita juga punya patokan agama, etika, norma agama dan norma sosial. Dan yang terakhir ini yang biasanya dampaknya besar, norma sosial. Disinilah letak kita sebagai seorang pengambil kebijakan atau keputusan itu harus betul-betul misalnya kalau sekarang itu diidentifikasi secara kolaborasi. Ini dampaknya ini semua. Lalu kita cari jalan yang tidak mengganggu atau tidak menyakiti orang. Memang itu sebagai rujukan moral yang paling sulit di tengah kita hidup di masyarakat. Tapi ingat, ini sebuah keputusan ini mengikat untuk peserta didik setiap tahun yang akan datang. Dia akan dikenal. Sampai sekarang, saya kalau seandainya saya tidak diberi nilai ini, saya sudah jadi akabri. Mau ngomong apa kalau itu sudah mengatur karena idealisnya seorang guru. Itu. Hanya hal yang seperti ini idealis boleh. Yang penting tupoksinya. Kalau ingat tupoksi pasti idealis itu hilang. Kan iya? Betul. Oh kita boleh. Iya. Seperti itu. Nah, tadi setelah kami mendengarkan paparan dari Pak Jali, saya bisa menilai bahwa Pak Jali dalam dilema etika itu banyak mengambil paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Nah, jadi memang kita perlu adil dengan nilai itu, tapi juga kita juga perlu rasa sayang kepada murid. Bagaimana nanti ke depan anak ini bila peraturan tentang KKM berubah lagi, begitu ya Pak. Dan tadi banyak juga prinsip yang digunakan adalah berbasis aturan dan rasa peduli. Ya, jadi kita juga wajib mengikuti aturan dan ada rasa peduli juga. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Pak Jali dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilematis seperti itu, tantangannya? Selain guru yang idealis tadi Pak, Gitu. untuk menghambat tantangan, selain itu tidak ada. Tantangan kalau pada hari ini, zaman sekarang Iya. kita memang banyak. Kalau kita ngomong banyak, ya bisa disedikitkan. Karena konsep kita itu satu, menyederhanakan sebuah permasalahan yang besar, tantangan yang besar. Kalau dulu hambatan namanya, kalau sekarang kan tantangan. Dan tantangan itu disederhanakan untuk mempermudah langkah kita mengatasi sebuah tantangan. Nah, tantangan ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa semua manusia itu pasti ada namanya tantangan. Tidak bisa lepas. Semakin kita tertantang, kita semakin maju bergerak maju. Kalau kita mundur ke belakang, ini terus terinjak ya, terus tambah penting. Kembali ke filter lagi nanti. Intinya kalau masalah tantangan ya satu, tantangan masalah karakteristik. Dilihat dari personil itu karakteristiknya berbeda-beda, status sosialnya juga berbeda. Senior, junior, Ya, ini sama-sama PNS sama P3K, sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Karena objek kita itu tetap. Di sisi lain, kita berada di lingkungan yang seperti ini,
Sudah ada rambu-rambunya tadi yang Iya. disampaikan, rambu dan aturan. Tapi semua aturan itu pasti ada pelanggaran. Iya. Ya. Dan setiap pelanggaran pasti ada sanksi. Konsekuensinya. Setiap ada sanksi pasti ada keringanan. Nah, keringanan ini posisi kita, kebijakan-kebijakan. Semua itu ada di kebijakan. Kalau kita saklek, ada peraturan yang harus dilaksanakan dan itu terjadi, dampaknya juga di sisi lain bagus, di sisi lain kurang bagus. Ya bagus memang, aturan disiplin bagus, gitu. Tapi kedisiplinan di sana di dalamnya itu terdiri dari berapa unsur? Tegas, keras. Ya itu yang kita perlu kita bedah. Terakhir mungkin Pak ya, kalau tadi kita membicarakan tentang masalah apa hambatan, nah ini kira-kira nih Pak, apakah ada seorang atau hal yang mendukung panjenengan Pak untuk memutuskan suatu hal seperti itu? Atau kalau di sekolah kalian mungkin ada waka Pak ya, jadi biasanya kepala sekolah itu konsultasi dengan waka dulu seperti itu. Kalau di SD ini bagaimana Pak? Kita mungkin membutuhkan informasi tersebut. Oke, sama. Pada intinya kita birokrasi, hidup di daerah birokrasi itu seperti itu. Kita punya atasan, ada pengawas, ada kabin, ada kepala dinas, dan bupati sebagai pembina. Itu tetap kita pakai. Jika kita mengalami permasalahan yang sulit bagi kita, ada rujukan dilema dan rujukan moral tadi, itu harus menggunakan pihak yang ketiga, ya, pengawas. Tidak boleh sendirian. Kalau sendirian senjata makan tuan. Walaupun kita benar di posisi benar, tapi di mata si pelaku ini dia punya argumen yang tidak bisa diubah. Ya mungkin apa dari rasa kebencian, ketidaksukaan dan sebagainya, itu manusia lumrah sudah seperti itu. Kebijakan kepala sekolah ditentang dan sebagainya sudah biasa sudah. Tapi kalau itu nanti kira-kira mau melanggar etika, melanggar istilahnya sudah di luar tupoksinya sebagai guru berbahaya, ya kita minta juga. Kalau sekarang kolaborasi, ada komite, kita libatkan sudah komite. Kita memilih seorang komite itu juga tidak semudah orang mencabut ambil ini, tidak. Dia pasti punya nilai ketokohan. Tokoh ini ya, pengawas terlalu muda dengan secara teorinya boleh, tapi dengan ketokohan komite itu bisa melunakkan sekolah. Iya. Itu saja pertanyaan kami dari semua pemaparan Pak Jali. Alhamdulillah sudah membuat kami ini semakin paham tentang pengambilan keputusan yang adil dan di mana letak kasus-kasus yang ada dilemanya dan mana yang rujukan moral. Tadi sudah sangat dipaparkan dengan jelas sehingga kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Jali tadi. Jadi seperti yang dikatakan Bu Reni, memang setiap pimpinan itu memang hampir setiap hari disuguhi dengan dilematis, dilematis, berlawanan. Itu pasti yang namanya pemimpin itu siap dibenci, kata saya bilang begitu. Kalau menjadi pemimpin siap dibenci, memang betul ternyata. Dari beberapa pimpinan kepala sekolah kita tanya, ternyata memang hampir setiap hari kalau imannya nggak kuat, kalau nggak kuat mental, kalau diajari dibujuk ini harinya jadi pimpinan boneka semuanya, ternyata memang begitu. Memang pimpinan itu pengambil keputusan dan kebijakan, sehingga ternyata yang disampaikan Pak Jali tadi juga sama dengan kepala sekolah kita kemarin. Kita punya pegangan, kita punya pasal undang-undang aturan, kita nggak boleh jauh-jauh dari sana. Karena Pak Jali sudah menyampaikan itu, sehingga tetap apapun yang menjadi keputusan kita punya landasan itu ya Pak Jali. Dan tidak terlalu idealis. Iya. Pak Jali. Terima kasih Pak Jali atas informasinya,
atas pengalamannya, karena kami ini anak-anak kemarin sehingga karena teori itu biasanya tidak se-powerful pengalaman. Jadi pengalaman itu guru dan ilmu terbaik gitu ya. Terima kasih banyak atas informasi dan pengalamannya. Sekali lagi mohon maaf. Kami tutup cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.